Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Dari laman Speedweek, Nicole Oliveira mengatakan bahwa balapan di Aragon sangatlah sulit. Ia pun berharap menjelang balapan di Misano nanti, timnya mampu menemukan solusi atas permasalahan yang ia hadapi di Aragon minggu lalu. Itu adalah balapan yang sulit bagi saya. Setelah kualifikasi yang buruk pada hari Sabtu, saya membuat beberapa posisi, tetapi saya tidak mendapatkan umpan balik terbaik dari depan dan tidak dapat memberikan yang terbaik. Tim bekerja keras dan saya bekerja keras. Saya yakin kami akan segera menemukan solusi untuk menjadi lebih kompetitif lagi. Misano adalah rute yang menuntut. Saya suka kursus ini. Kami berharap untuk hasil yang baik. Kepada Moto-san, Quartararo mengungkapkan ia sempat gugup saat pertama bergabung di tim pabrikan Yamaha. Ia kini mengaku terbiasa dan sangat senang berada di tim pabrikan. Apa yang paling mengesankan pada awalnya adalah ketika Anda di pedok. Banyak insinyur mengelilingi Anda, yang menatap Anda menunggu untuk melihat apa yang Anda katakan. Pada awalnya itu adalah sesuatu yang membuat Anda gugup, karena Anda takut berbicara omong kosong. Tapi sekarang itu adalah sesuatu yang saya suka. Terutama musim ini kami sangat tinggi. Setiap orang sangat penuh perhatian, dan setiap hal kecil yang saya usulkan, mereka segera memperhitungkannya. Saya sangat-sangat senang dengan cara kerja semuanya. Vinales mengungkapkan proses adaptasinya dengan RSGP berjalan baik. Kepada Moto-san, ia juga mengungkapkan persiapan apa yang akan ia lakukan menjelang MotoGP di Misano minggu nanti. Meskipun kondisinya berbeda, setelah melakukan tes kami akan menghadapi Misano dengan pendekatan yang sama seperti Aragon. Bagi kami masih penting untuk mengumpulkan kilometer dan pengalaman. Proses adaptasi ke Aprilia berjalan dengan baik, tetapi terbukti masih banyak aspek yang bisa dan harus kami tingkatkan. Itulah mengapa saya tidak menetapkan tujuan. Saya akan puas jika pada akhir pekan saya telah mengambil langkah lain dalam sensasi dengan RSGP. Dikutip dari laman Crash, Marc Marquez mengungkapkan ada sebuah motivasi ekstra yang muncul dari dalam dirinya usai menjalani battle sengitnya dengan Bagnaia. Pada balapan Aragon minggu lalu, setelah balapan yang hebat dan pertarungan hebat seperti di Aragon, Anda tiba di balapan berikutnya dengan sedikit motivasi ekstra. Mari kita lihat apa yang akan terjadi akhir pekan ini. Di masa lalu kami memiliki beberapa balapan yang sangat bagus di sini, tetapi ini adalah sirkuit yang menuntut. Juga setelah balapan, kami memiliki 2 hari pengujian yang akan sangat penting bagi kami, dan untuk SRC karena kami terus bekerja untuk meningkatkan. Ini akan menjadi minggu yang sibuk bagi saya di Honda. Kepada Speedweek, Marc Marquez mengungkapkan bahwa musim ini adalah musim terberat dalam karirnya. Dikarenakan musim ini dirinya banyak berjuang. Musim ini adalah yang paling sulit dalam karir saya, baik secara fisik maupun mental. Saya kembali setelah cedera di Portimao.
dan berpikir saya bisa berkembang lebih cepat. Saya tidak bisa lagi menahan benturan dengan siku saya seperti dulu, ketika saya selalu bisa memberikan tekanan melalui ban depan. Itu masih berfungsi di tahun 2016 hingga 2019, tetapi sekarang tidak mungkin lagi. Jika saya kehilangan bagian depan, itu berakhir atau seperti di Aragon. Saya harus melepaskan rem selama serangan saya dan tidak dapat menahan garis. Steven Bradl akan memulai dengan wildcard di GP Misano, tetapi juga harus menguji materi baru. Ia mengaku senang dengan peningkatan daya saing RC200. Selain itu, kepada Speedweek dirinya juga mengungkapkan bahwa Marc Marquez telah melakukan tes untuk 2022. Tim Marc telah mencoba banyak hal dalam beberapa bulan terakhir. Dia sendiri mengatakan beberapa waktu lalu bahwa dia sekarang hanya mengambil musim ini sebagai persiapan untuk 2022. Dia menguji dan memilah suku cadang untuk tahun depan. Ini tentang menemukan arah teknis yang cocok. Marc akan menjadi yang pertama mendapatkan materi baru dari SRC. Dia mendapatkan apa yang dia inginkan dan kemudian mencobanya di akhir pekan balapan. Usai menjalani battle sengit dengan Bagnaia, hingga ia pun berhasil mendapatkan podium 2 di Aragon minggu lalu. Saat ditanya oleh Moto3 apakah kemenangannya di Aragon, sekaligus respon terhadap suara-suara yang mencoba menjatuhkannya, ia mengaku tak mau ambil pusing. Ia hanya memberikan pesan kepada para pengkritiknya. Ada banyak pembicaraan tanpa informasi. Sebaliknya, ini adalah bagian dari pertunjukan dan dunia ini. Pada akhirnya, pembalap harus memilih jalannya sendiri, seperti yang saya lakukan, dan tidak membiarkan apapun mempengaruhi kami. Terkadang berjalan dengan baik, terkadang salah, dan hari ini saya percaya itu berjalan dengan baik. Saya akhirnya senang karena saya menjalani balapan yang bagus. Dikutip dari laman Crash, secara resmi Michelin mengkonfirmasi akan menjadi pemasok ban tunggal untuk kejuaraan dunia MotoGP hingga 2026. Michelin yang mengambil alih dari Bridgestone sebagai pemasok ban eksklusif MotoGP pada 2016 telah memperpanjang perjanjiannya hingga 2026. Meskipun ada beberapa kritik dari pembalap baru-baru ini atas variasi kinerja yang dirasakan oleh ban dari kompon yang sama, Michelin terus-menerus merebut kembali rekam jejak resmi di sebagian besar sirkuit dan berkontribusi pada 10 dari 15 finish terdekat sepanjang masa yang ditetapkan sejak 2018, 4 diantaranya musim ini. Kami sangat senang dengan hasil yang kami peroleh sejak kembalinya Michelin ke MotoGP. Dan hari ini kami secara logis memperpanjang kemitraan kami dengan Dorna Sport. Kami sangat bangga dengan kemajuan teknologi yang dibuat dengan produk kami, serta banyak sektor yang dipecahkan bersama dengan mitra kami. Kami sangat bangga dapat melanjutkan kemitraan kami dengan Michelin hingga setidaknya 2026. Michelin telah menjadi mitra penting bagi MotoGP sejak menjadi pemasok ban untuk kelas utama pada 2016, membantu kami menciptakan salah satu era kompetisi terbesar dalam sejarah balap sepeda motor Grand Prix. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.